Puji Tuhan, saudara-saudara. Salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Pada hari ini, minggu terakhir di bulan Mei. Tuhan begitu baik bagi saudara-saudara sekalian, kita sekalian semua. Sehingga kita bisa melewati hari-hari yang Tuhan berikan. Sekali lagi, kalau kita bisa melewati segala apa yang Tuhan berikan, semua bukan karena kuat kita, tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan begitu mengasihi saudara, Tuhan begitu mengasihi saya, dan kita menaikkan pujian dan syukur kita kepadanya. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya sapa Bapak Ibu sekalian, dan juga khususnya Jemaat GPD Sola Gracia, dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan saya sampaikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami ya Bapa. Saat ini kami ada di hadirat-Mu. Kami merindukan lawatan Tuhan dalam setiap kami. Kami merindukan Roh Kudus dalam hati kami untuk menguasai setiap kami. Karena ketika Engkau naik ke sorga, Engkau mengirimkan Roh Kudus. Dan saat siang hari ini, Tuhan tolong kami. Tuhan urapi hamba-Mu. Urapi jemaat Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Buka rasa firman-Mu. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan dan kami semua. Dan lewat kebenaran firman Tuhan, kami terus dikuatkan. Iman kami, percaya kami kepada Engkau, makin dikuatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari Kamis kemarin kita baru saja memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Kenaikan Yesus ke surga adalah merupakan sebuah mata rantai dari peristiwa ketika dia mati, bangkit, dan dia naik. Dan pada peristiwa ketika menjelang dia naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengirimkan Roh Penolong yang disebut, yang kita kenal dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang dia janjikan kepada para murid-murid, dan ketika murid-murid menantikan akan janji Bapa, mereka berada di kamar loteng Yerusalem, dan di saat mereka bertekun sehati berdoa, maka Roh Kudus turun atas mereka melawat mereka. Dan tidak hanya berhenti sampai kepada murid-murid, tetapi juga kepada gerejanya, yaitu orang percaya, yaitu sampai kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada pada kesempatan ini. Saya mau baca satu ayat dalam firman Tuhan untuk memahami dan mengerti apa itu Roh Kudus dalam hidup ini. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-5, saya mau baca berkata demikian. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara, ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus sebagai seorang ahli Taurat yang mengerti tentang Taurat. Satu ketika dia berjumpa dengan Yesus, terjadi dialog, terjadi percakapan. Lalu Yesus sampaikan kepadanya, "Hai Nikodemus, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh." Roh di sini adalah huruf besar R-nya. Yang pasti menunjuk kepada Roh Kudus itu sendiri. Sekali lagi, menunjuk kepada Roh Kudus itu sendiri. Dan siapakah Roh Kudus ini? Saudara, Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan sendiri yang abstrak. Iya, tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani, tetapi dia ada karena dia bersifat ilahi. Lalu, Roh Kudus yang dia berikan kepada umatnya, kepada saudara dan saya, dalam janji Tuhan, sebagai Roh Penolong yang menolong engkau. Roh Kudus menyertai engkau. Iya. Roh Kudus yang menghibur engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu saudara-saudara dikasih Tuhan, kembali dalam peristiwa percakapan Yesus dengan Nikodemus. Di sini memberi arti ketika Yesus sampaikan kepada Nikodemus, "Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Engkau harus dilahirkan kembali dari Roh Kudus. Kalau tidak, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan Allah." Artinya bahwa di dalam kehidupan kita tanpa Roh Kudus, maka sesungguhnya tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara. Iya. Dalam tubuh kita ada unsur tubuh, jiwa, dan roh.
Roh adalah bicara tentang roh manusia yang menjadikan kita hidup. Roh huruf kecil kalau dalam tulisan firman Tuhan. Tetapi ada Roh Kudus, ya, yang dari Tuhan yang melengkapi dan menyempurnakan akan kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau dalam tubuh manusia hanya ada tubuh, jiwa, roh. Roh huruf kecil, yaitu bicara roh manusia yang menjadikan kita hidup. Kita tidak berbeda dengan orang di luar sana yang tidak percaya, saudara-saudara. Sama. Saya memiliki unsur itu, mereka juga memiliki unsur yang sama, saudara-saudara. Tetapi apa yang membedakan saya dengan mereka? Yaitu yang membedakan bahwa di dalam hidup saya, dalam kehidupanmu, ada Roh Kudus yang Tuhan taruh. Iya. Ini yang membedakan, saudara-saudara. Dan Roh Kudus yang Dia berikan dalam kehidupan kita, Alkitab mengatakan sebagai jaminan bagi orang percaya. Jaminan dalam hal apa? Jaminan kehidupan kekal. Orang nggak memiliki Roh Kudus, maka nggak ada jaminan kehidupan kekal. Bukankah cukup jelas firman Tuhan berkata dalam tulisan di sini? Dia berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, engkau nggak akan melihat kerajaan Allah kalau engkau nggak dilahirkan kembali dari air dan Roh itu sendiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kekristenan, saudara-saudara, kita kenal dengan apa disebut dengan baptisan Roh Kudus. Apa yang disebut dengan kepenuhan Roh. Bicara satu kehidupan yang benar-benar dipenuhi oleh kuasanya. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku untuk jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nikodemus untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidupnya, supaya engkau bisa melihat kerajaan Allah, maka engkau dalam hidupmu harus benar-benar disempurnakan oleh Roh Kudus. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi sudah saya jawab. Karena ketika kita memiliki Roh Kudus, maka ada jaminan dalam hidup. Iya. Jaminan apa itu? Kehidupan kekal, keselamatan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang saya ilustrasikan kepada jemaat seperti seorang mau nonton pertandingan bola, satu minggu nanti pertandingan bola. Ketika hari ini saya beli tiket, maka tiket yang saya punya itu jaminkan saya untuk minggu besok saya bisa masuk di stadion untuk nonton bola. Tetapi minggu besok ada pertandingan bola, saya nggak punya tiket, saya nggak akan bisa nonton bola karena saya nggak dijamin saya punya tiket. Saya tidak punya tiket. Begitu juga hubungannya dengan keselamatan. Maka itu sebabnya kepada setiap orang yang percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan Yesus Selamat, maka Dia memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai Roh penolong yang menolong engkau, yang memberi jaminan dalam hidup. Kita butuh penolong, saudara-saudara. Penolong yang setia, Yesus sendiri. Dia tahu bahwa engkau nggak berdaya. Dia tahu bahwa engkau nggak mampu dan nggak sanggup jalani hidup di dunia yang keras ini. Ini bukti keadilan Tuhan dalam hidup. Dia tahu kapasitas dirimu, Dia tahu kapasitas diri saya. Maka tanpa Roh Kudus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Beratnya tantangan, persoalan, masalah yang terjadi, saudara. Mengapa orang ketika menghadapi masalah persoalan pergumulan hidup, dia nggak mampu, dia nggak sanggup? Saya bisa yakinkan karena dia jauh dari Tuhan dan nggak ada punya roh dalam hidupnya. Roh Kudus yang saya maksud. Tapi ketika dia memiliki pengharapan kepada Tuhan, Roh Kudus berikan dia kekuatan terus untuk mampu menghadapi tekanan hidup sekalipun. Sebagai roh penolong yang menolong saudara, yang menolong saya. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, terkadang orang yang percaya kepada Tuhan kadang nggak peka dengan konteks kondisi seperti ini. Iya. Ketika dia bisa sanggup melewati tantangan masa persoalan pergumulan hidup, iya. Dia berpikir mungkin karena kekuatannya dia sendiri. Tidak. Tapi karena kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan padanya. Selanjutnya saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika janji Tuhan kepada para murid-muridnya, aku akan memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong sehingga engkau tidak sendirian. Berikut, Roh Kudus yang Dia berikan bicara tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan menyertai saudara, amin, dalam kekuatan Roh-Nya. Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, sehingga apapun yang engkau hadapi, engkau tidak sendiri. Haleluya. Pergumulan apa yang engkau hadapi, engkau tidak sendiri. Ada Dia di dalam kekuatan Roh-Nya.
Saudara-saudara, apa yang kau hadapi dalam hatimu, ada Dia yang tahu pergumulanmu. Saudara-saudara, selanjutnya dalam tulisan firman Tuhan, Roh Kudus sebagai meterai, yang memeteraikan bahwa engkau adalah milik Tuhan, engkau adalah anak-anaknya. Berbahagialah saudara-saudara. Sekali lagi berbahagia. Dan kita sangat bersyukur sekali kalau engkau disebut sebagai anak Allah. Berbahagia sekali kalau engkau disebut sebagai milik Tuhan. Dasarnya apa? Karena Roh Kudus yang Dia berikan kepada engkau. Sehingga sebagai meterai untuk menandakan bahwa engkau adalah milik Tuhan. Dan pasti saudara tahu, kalau sebagai milik Tuhan maka dijamin dalam hidup ini. Kita milik Dia, kita anaknya, saudara-saudara, dijamin dalam hidup ini. Sebagai milik Tuhan yang setiap saat dijaga dan dipelihara. Dan sebagai milik Tuhan, sebagai anak Tuhan, maka yang pasti pada setiap selanjutnya, sebagai pewaris akan janji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di waktu yang terbatas ini saya sampaikan kepada kita, masih dalam momen peristiwa ketika Yesus naik ke surga, dan Dia memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong dalam engkau. Mari terus bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Iya. Ketika engkau terus bangun persekutuan dengan Tuhan, maka engkau akan menikmati sukacita, damai sejahtera dari pekerjaan Roh Kudus itu di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Dia akan menguasai engkau. Engkau mungkin sedang susah, engkau mungkin sedang sedih, engkau mungkin sedang berbeban berat. Tetapi Roh Kudus sebagai roh penolong menolong engkau, memampukan engkau. Iya. Engkau mungkin sedang mengalami masa-masa sulit. Roh Kudus ada dan Dia memberikan kepada engkau selalu energi-energi baru. Iya. Untuk terus mau percaya dan mau berharap kepadanya. Engkau tidak akan terbawa dengan keadaan-keadaan di sekitarmu yang mengintervensi, yang mengintimidasi engkau. Mengapa demikian? Karena ada Roh Kudus yang menyertai saya sehingga saya mau berjalan di dalam jalan-jalannya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, karena kita dimeteraikan sebagai milik kepunyaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang saya gambarkan sama seperti sebuah gelas lalu kita isi air penuh. Iya. Maka tidak ada celah lagi. Iya. Yang masuk, yang akan mengganggu kehidupanmu. Karena dalam kehidupan kita yang diibaratkan seperti sebuah gelas diisi air penuh, full. Di mana Roh Kudus menguasai kehidupan engkau. Sehingga hal apa? Ketakutan, kecemasan, bahkan kebencian mungkin, sakit hati, iri dengki, lalu dari kita. Saudara-saudara, dendam lalu dari kita. Yang ada adalah sukacita oleh Roh Kudus yang menguasai engkau. Iya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Itulah sebabnya Dia Tuhan yang begitu mengasihi saudara. Dia Yesus yang begitu mengasihi saya. Sehingga Dia tahu siapa engkau. Kita membutuhkan kuasanya. Dari waktu datang kepada waktu sampai sepenuhnya. Alkitab mengatakan dalam tulisan firman Tuhan, engkau memiliki sepenuhnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini di minggu terakhir Mei 2022, saya menyampaikan salam saya kepada Bapak Ibu Saudara dan khusus jemaat GBI Sulagresa dimanapun saudara berada. Saya terus berdoa kiranya Tuhan tolong saudara dalam tugas pekerjaan. Roh Kudus ada setiap saat menyertaimu, menuntunmu dalam setiap langkah hidupmu, dalam segala aktivitas dan tugas pekerjaanmu. Jangan kau khawatir, jangan kau takut, karena ada Tuhan yang menyertai. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari saya mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus dalam setiap kami. Roh yang Engkau janjikan di dalam setiap kami. Sebagai roh penolong yang menolong kami. Karena kami menyadari kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh-Mu. Kami tidak dapat berbuat tanpa pimpinan-Mu. Sebab itu pada kesempatan lewat kebenaran firman Tuhan, Engkau meteraikan dalam hati kami. Untuk kami senantiasa mau mengerti akan setiap apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas setiap kami. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Berkatilah mereka Tuhan. Kekuatan ekstra terus mereka miliki di tengah keadaan dan situasi apapun yang mereka sedang hadapi. Kami percaya ada Roh Kudus sebagai roh penolong yang menolong mereka, yang memampukan mereka, yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terus bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan.
Dan dalam kami menjalani hari hidup ini, kami terus mulai mengalami lawatan-lawatan Tuhan, mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Dalam hidup pribadi, keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak. Dan kami mau terus bangun persekutuan dengan Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, terimalah berkat Tuhan dalam kehidupanmu, sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, haleluya.